Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih atas partisipasinya. Sedikit saya akan menjelaskan beberapa teknik menyembelih ala-ala orang Indonesia. Yang pertama adalah teknik dorong. Teknik dorong yang dipakai oleh kebanyakan orang Indonesia adalah teknik dorong yang dipopulerkan oleh Golok Syariah Bandung ya, atau GSB. Itu di channel YouTube-nya juga sudah banyak keterangan-keterangan penjelasan dari awal sampai akhir bagaimana posisi kepala. Nah, saya akan sedikit mengulasnya, yaitu teknik dorong ya. Teknik dorong yang dipakai GSB biasanya menggunakan golok yang panjang 35 cm ke atas, karena itu untuk mempermudah bagi para pemula jagal tahunan yang hanya memotong sapi 1 tahun sekali, bukan jagal harian di RPH yang sudah skillnya udah mumpuni. Tapi ini orang awam memotong setahun sekali. Menggunakan teknik ini adalah sangat-sangat efektif, yaitu dengan cara saya contohkan. Ini gagalnya dipegang menggunakan tangan kanan, lalu tangan kirinya menekan ke bawah. Jadi tangan kanan mendorong ke depan, tangan kiri menekan ke bawah, lalu diayunkan seperti ombak air ya. Set ya, set. Kalau belum yakin, misalkan ada urat darah yang belum terputus, maka boleh diulangi lagi. Tentunya untuk teknik dorong ini membutuhkan peregangan kepala sapi yang baik. Jadi kepala sapi bisa didangakkan ke atas ya. Kepala sapi mendangak ke atas, ini tanduknya di bawah, dua-duanya menyentuh tanah. Tidak perlu menggunakan lubang di situ, karena yang terpenting adalah bagaimana caranya dia sapi itu kepalanya bisa mendengar ke atas. Ada lubang bagus, tidak ada lubang pun bisa. Jadi misalkan itu di tempat penyembelihan yang nggak ada lubangnya seperti di paving block atau di tempat-tempat yang darurat, itu menggunakan teknik ini juga sangat bagus. Dan yang paling penting adalah pemegang kepala. Pemegang kepala ini harus dilakukan mungkin 2 atau sampai 3 orang, karena kalau sampai kepalanya bergerak nekuk begini, maka goloknya kejepit ya, nggak bisa digerakkan, kejepit tulang dan tulang leher, tulang rahang dan tulang leher. Ini nanti nyangkut di sini. Maka pemegang kepala ini adalah kunci yang sangat krusial, betul-betul sampai ditekan. Jangan hanya seperti ini, tapi harus betul-betul dibeginikan. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik tarik. Teknik tarik yang saya jelaskan adalah teknik tarik yang dipopulerkan oleh Bapak Haji Sidik yang punya golok Chris Doren. Silahkan dibuka channel YouTube-nya. Di situ Bapak Haji Sidik biasanya memposisikan kepala sapi itu dipatok agak tinggi daripada badannya ya. Jadi sapi lehernya regang, terus posisi pisaunya itu dikalungkan ya, dikalungkan seperti ini, terus diputar set ya. Ini walaupun kepalanya tidak mendangak ke atas, hanya miring, tapi dia regang, maka akan sangat mudah. Jadi masuk kolong bukan hanya begini ya, bukan hanya begini, tidak, tapi masuk kolong, ditekan, putar set. Dan ini pada umumnya orang Indonesia menggunakan teknik seperti ini, karena ini juga sangat mudah dipakai oleh orang yang baru belajar motong, putar. Nah, cara memegangnya itu tidak hanya begini. Kesalahan yang terjadi pada saat menggunakan teknik ini adalah posisi tangan hanya begini ya. Jadi diginiin ya, diginiin salah, tetapi harus kolong, harus betul-betul masuk secara secara horizontal ya, tuh, nyangkut. Jadi lengan kita menjepit atas, pisau kita menjepit bagian bawah, lalu diputar seret. Misalkan masih belum kebuka, ulang lagi. Sama, kedua teknik ini juga membutuhkan peregangan gelambir atau peregangan leher yang baik. Jadi harus ada pemegang kepala dan juga pemegang gelambir. Teknik yang ketiga adalah teknik model Jawa Timuran. Nah, teknik model Jawa Timuran ini yang dipopulerkan oleh GSN atau Golok Sembelih Nusantara. Silahkan dibuka juga channel YouTube-nya, sangat lengkap dijelaskan di situ. Jadi posisinya itu kepala sapi biasanya itu miring ya. Biasanya kepala sapi masih miring tetapi regang. Jadi dangak cuma miring, nggak menghadap ke atas seperti ini, masih miring. Tapi dia gelambirnya itu dicubit dan ditarik ya. Gelambirnya dicubit dan ditarik. Saya contohkan. Nah, seperti ini. Nah, gelambirnya dicubit ditarik. Lalu
di kadang-kadang memegangnya begini, kadang-kadang memegangnya begini. Ditekan, stret, setelah kebuka, ya, setelah kebuka. Nah, lalu ditekan ke dalam. Nah, begitu. Itu yang dipakai oleh GSN atau model Jawa Timuran. Mana yang terbaik, ya, mana yang paling efektif, itu masing-masing. Mana nyamannya dia, mana gampangnya dia. Yang penting apa? Yang penting yang paling cepat dan secepat-cepatnya. Dan yang terakhir adalah gaya tarik ala Turki. Nah, ini gaya tarik ala Turki itu kelihatannya mirip dengan gaya tarik ala Indonesia, ya. Kalau di Indonesia itu dikalungkan, teman-teman, ya, dikalungkan seperti ini, ya, dikalungkan. Jadi seperti ini, maaf, ya. Nah, dikalungkan seperti ini. Jadi dia betul-betul memutar pisau itu hampir ke seluruh permukaan leher, dari bawah, samping, atas. Ya, kadang balik lagi. Itu teknik yang dipakai kebanyakan orang di Indonesia. Untuk gaya Turki itu kenapa menggunakan pisau yang kecil? Mungkin teman-teman jarang melihat orang Turki motong sapi itu menggunakan pisau yang panjang. Mereka mungkin hanya 16 cm, 18 cm, 20 cm. Untuk pisau yang bobotnya mungkin 700 kilo ke atas, bahkan sampai 1 ton, itu hanya menggunakan pisau kecil. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah untuk teknik tarik Turki, kepalanya itu betul-betul didangakkan, lalu sedikit ditekuk hampir mendekati tengkuk. Jadi sudah mendangak, dia ditekuk begini, sehingga maksimal sekali untuk peregangan pada kulit leher. Dan teknik Turki itu dia tidak mengkalungkan sampai bawah seperti orang Indonesia, tetapi dia mengambil bagian yang seharusnya dipotong saja. Dan kalau saya memberi bahasa itu namanya bahasa garuk, ya, bahasa garuk. Jadi ini tulang, ya, ini bagian tulang, ini bagian yang harus terpotong seperti pembuluh darah, seperti kerongkongan, seperti saluran napas, itu di area sini dia diambil, nah terus dimasukkan, nah lalu ditarik, ya sampai sini, lalu ditarik. Nah, gitu. Itu teknik yang dipakai di Turki, ya. Terserah, ya, itu terserah teman-teman. Ini video ini edukasi untuk para jagal-jagal pemula yang hanya motong sapi tahunan. Tujuannya adalah untuk edukasi biar yang baru belajar motong bisa motong sapi secara ihsan dan cepat, dan tidak menggunakan sistem gergaji lah, ya. Tapi ya walaupun pakai sistem gergaji, tapi kalau cepat sih nggak masalah, ya. Tapi kadang-kadang kan namanya orang belajar, kepalanya tidak regang, sehingga mulutnya sudah tajam, pisaunya sudah tajam, tetapi pembukaannya lama. Itu yang membuat kita menyiksa kepada hewan sembelihan. Terima kasih atas waktu luangnya untuk menonton video kami, konten kami, karya kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton, bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.